Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Pipin Ramadhani dengan NIM 2019016047, Kartika Rahmawati dengan NIM 2019016018, dan Mensiana Pengubaya dengan NIM 2019016014. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan memasuki materi, yaitu elektrokimia. Elektrokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara energi listrik dan proses reaksi kimia. Elektrokimia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Dan sel elektrolisis adalah sel yang mengalami reaksi kimia ketika arus listrik dialirkan ke sel tersebut. Sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu ada sel volta primer dan sel volta sekunder. Sel volta primer terdiri dari baterai kering karbon dan baterai perak oksida. Nah, sekarang kita langsung menuju ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu dari baterai kering karbon. Baterai kering karbon biasa kita sebut dengan sel kering atau sering kita sebut juga dengan baterai. Baterai ini sangat banyak digunakan pada alat elektronik, misalnya pada remote, jam dinding, dan lain sebagainya. Dan contoh yang kedua, ada baterai perak oksida. Baterai perak oksida ini sangat berukuran kecil, yang biasanya digunakan pada jam tangan, kalkulator, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada sel volta sekunder yang terdiri dari baterai nikel kadmium. Contohnya adalah handphone. Pada baterai nikel kadmium ini dapat diisi ulang karena baterai nikel kadmium ini bisa di-charger. Contohnya pada handphone ini, ketika habis baterai dapat di-charger dan bisa digunakan kembali. Sel elektrolisis yaitu ada pemurnian logam aluminium. Prinsip pemurnian logam sama dengan penyepuhan logam, yaitu menggunakan metode elektrolisis dengan elektrida aktif. Di sini kami memilih pemurnian logam aluminium. Aluminium merupakan logam yang sangat menarik yang tersedia dalam jumlah sedikit, tetapi harganya mahal karena pembuatannya hanya dapat dilakukan dengan cara mereduksi senyawa aluminium dengan logam yang lebih reaktif seperti natrium. Berikut adalah contoh gambar pemurnian logam aluminium. Selanjutnya, penerapan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari yaitu penyepuhan logam. Penyepuhan logam merupakan proses pelapisan logam dengan logam yang lebih tipis melalui prinsip bahwa logam yang akan disepuh diperlakukan sebagai katoda dan logam penyepuh diperlakukan sebagai anoda. Contohnya pada penyepuhan paku dengan tembaga, di mana paku sebagai katoda dan tembaga sebagai anoda. Pada proses penyepuhan paku dengan tembaga ini bertujuan untuk melindungi paku agar tidak mudah berkarat. Kemudian berikut merupakan proses penyepuhan paku dengan tembaga. Pertama-tama CuSO4 dilarutkan untuk membentuk larutan elektrolit. Kedua elektroda dicelupkan dan dihubungkan pada baterai. Paku akan berperan sebagai katoda dan tembaga sebagai anoda.
Elektron akan mengalir menuju katoda sehingga katoda bermuatan negatif. Kation Cu akan berkumpul pada elektroda sehingga terjadi reaksi reduksi. Reaksi reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron negatif menjadi Cu yang mengendap. Selanjutnya pada anoda akan terbentuk muatan positif yang akan menarik anion sulfat ke arahnya sehingga tembaga mengalami reaksi oksidasi. Dengan reaksi, Cu menjadi Cu2+ dan 2 elektron. Ketika reaksi terjadi secara terus-menerus, maka tembaga lama-kelamaan akan mengikis. Secara berkelanjutan, reaksi ini menyebabkan tembaga semakin terkikis. Cu2+ yang dihasilkan dapat menuju katoda. Melalui proses ini, pelapisan pada paku akan berlangsung secara terus-menerus. Itulah proses rangkaian penyepuhan paku untuk melindungi paku dari korosi. Terima kasih teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.